Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasfiqus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa setia berbahagia rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, taufik serta maunah yang masih Allah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan dengan rasa syukur itu kita semua menjadi hamba Allah yang senantiasa mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada uswatun hasanah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa setia rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana menutrisi iman kita agar terus dalam keadaan iman yang baik. Pemirsa yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Fat ayat yang keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Yang artinya, Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati manusia agar imannya bertambah di samping iman yang telah ada. Pemirsa yang berbahagia, iman adalah perkara yang penting dalam kehidupan kita, karena dengan iman itulah yang akan membuat kita bisa selamat hidup di dunia dan di akhirat. Salah seorang ulama, yaitu Umar bin Habib, menyampaikan bahwasanya terkadang iman manusia itu ada di atas dan terkadang ada di bawah. Maka dari itu kita perlu nutrisi, yang mana nutrisi tersebut bisa menjadi pendongkrak keimanan kita, menjaga keimanan kita untuk selalu dalam keimanan yang baik agar kita mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Nutrisi iman yang pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan senantiasa memperbanyak menuntut ilmu atau thalabul ilmi. Semakin banyak ilmu yang kita dapatkan, maka nutrisi dalam diri kita, dalam hati kita akan semakin meningkat. Yang mana ketika kita memiliki ilmu yang banyak, amal ibadah kita akan dilandasi dengan ilmu, sehingga ilmu itulah yang akan membuat manusia menjadi orang yang tenang, orang yang toleran, dan orang memiliki cakrawala keilmuan yang banyak, sehingga akan melahirkan ketenangan dan iman yang meningkat dalam dirinya. Nutrisi yang kedua yang dapat menjadikan orang memiliki iman yang kuat adalah dengan senantiasa melakukan amal ibadah, yaitu mentadaburi Al-Quran. Dengan cara membaca Al-Quran, kemudian mengamalkan isinya dan mentadaburinya, akan senantiasa membuat orang memiliki keimanan yang meningkat. Al-Quran menawarkan adanya solusi dalam setiap permasalahan hidup kita. Di dalamnya memiliki pijakan-pijakan yang kuat, yang mana ketika kita memiliki masalah, Al-Quran memberikan jawaban. Al-Quran sebagai obat, memberikan obat kepada orang-orang yang sedang galau, orang-orang yang sedang memiliki masalah, sehingga Al-Quran bisa memberikan syifa dengan kemukjizatannya. Pemirsa yang dirahmati Allah, itulah nutrisi kedua, yang mana orang selalu bisa dekat dengan Al-Quran, maka imannya itu akan meningkat dan akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Nutrisi yang ketiga adalah dia yang mau mempelajari kisah-kisah para pendahulu, kisah-kisah para rasul, para nabi, para salafus soleh. Mungkin bisa untuk menjadikan kita memiliki keiman yang kuat dan bertambah. Dengan mempelajari kisah-kisah hidupnya, kita bisa ittiba, kita bisa meniru, kita bisa mengambil hikmah-hikmah yang ada, sehingga kita bisa untuk memotivasi dalam kehidupan kita untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Kemudian nutrisi yang keempat adalah ketika ingin imannya naik, dia senantiasa untuk selalu mengerjakan dan bersungguh-sungguh di dalam beramal soleh.
Inilah nutrisi yang penting. Ketika kita sudah mengerjakan ibadah yang wajib, maka marilah kita juga menunaikan ibadah-ibadah yang sunnah dalam rangka untuk memaksimalkan dan untuk meningkatkan iman yang kita miliki. Ketika kita sudah mengerjakan sholat 5 waktu yang wajib, kita iringi dengan sholat-sholat sunnah seperti sholat rawatib, sholat duha, tahajud, dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Ketika kita sudah mengerjakan ibadah puasa yang wajib seperti di bulan Ramadan ini, mari setelah Ramadan ini sebulan nanti berakhir, kita tunaikan puasa-puasa sunnah, yaitu dengan senantiasa puasa sunnah Senin Kamis, puasa sunnah Ayyamul Bid, dan puasa-puasa sunnah yang lain. Begitupun dengan ibadah zakat yang wajib setelah kita kerjakan, kita bisa tunaikan dengan bersedekah, yang mana amal-amalan sunnah akan melengkapi amalan-amalan yang wajib. Itulah nutrisi keempat yang dapat meningkatkan iman kita sebagai manusia, adalah bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan amal ibadah. Dan nutrisi yang kelima yang dapat meningkatkan iman kita adalah dengan senantiasa memperhatikan amalan hati. Amalan hati ini penting kita perhatikan, karena hati adalah sebuah bagian dalam tubuh kita yang mempengaruhi aktivitas sosial kita, aktivitas keberagamaan kita, dan aktivitas-aktivitas yang lain. Ketika hati ini jauh dari penyakit-penyakit yang mengotorinya, seperti rasa takabur, rasa iri dengki, rasa ujub atau membanggakan diri, rasa riya atau pamer, sehingga hati itu memiliki hati yang bersih atau qalbun salim, maka keimanan manusia akan semakin naik, semakin melesat, dan semakin meningkat. Pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi beberapa cara yang agar dapat kita memiliki keimanan yang kuat. Kita perlu nutrisi asupan tambahan lebih sehingga kita bisa memiliki keimanan yang kokoh dan kita bisa mendapatkan kebahagiaan hidup dunia dan di akhirat. Demikian, semoga yang singkat ini memberikan, memotivasi kita agar kita semakin semangat dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Salah satunya dengan ibadah puasa yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini dan ibadah-ibadah lain yang semoga Allah mengkaruniakan kepada kita menjadi hamba Allah yang semakin meningkat keimanan dan ketakwaannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.